Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiza Pamutadin dengan NIM C0D04010, mahasiswa Universitas Jambi angkatan 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, program studi Detika Perpajakan. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 24. Baiklah, langsung saja. Pemotongan PPh pasal 24. PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak atau WP untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Artinya, pajak penghasilan yang telah dibayar oleh WP di luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi jumlah PPh yang harus dibayarkan di dalam negeri. Kredit pajak PPh pasal 24. Kredit pajak PPh pasal 24 didefinisikan sebagai mekanisme pengkreditan pajak yang harus dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri. Pajak ini dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia dalam tahun pajak yang sama, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia. Peraturan kredit pajak PPh pasal 24. 1. Dasar hukum utama. Pasal 24 UU PPh mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia dalam tahun pajak yang sama. Besarnya kredit pajak tidak boleh melebihi pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. 2. Peraturan pelaksana. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, peraturan seperti PMK nomor 192/PMK.03/2018 dan PMK nomor 107/PMK.03/2017 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang cara menghitung kredit pajak dan penentuan sumber penghasilan. Tujuan dan manfaat. Salah satu tujuan utama PPh pasal 24 adalah mencegah pengenaan pajak berganda. Pajak berganda dapat terjadi ketika atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara, yaitu negara tempat penghasilan diperoleh dan negara domisili wajib pajak. Dengan PPh pasal 24, beban pajak ini dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya, termasuk yang berasal dari luar negeri. Dengan adanya kredit pajak, wajib pajak tidak merasa dirugikan karena penghasilan yang telah dikenakan pajak di luar negeri tidak dikenakan pajak secara penuh lagi di Indonesia. Subjek dan objek. Wajib pajak yang menjadi subjek atau dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh pasal 24 diantaranya wajib pajak orang pribadi atau badan usaha tetap atau BUT, dan yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang PPh. Sedangkan sumber penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 24 yakni penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai pasal 24 ayat 3 UU PPh seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, penghasilan dari BUT di luar negeri, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri, keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri, dan keuntungan dari pengalihan harta dari BUT di luar negeri. Jenis pajak yang boleh dikreditkan. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan ditentukan berdasarkan sumber penghasilan, yaitu 1. Saham dan sekuritas lainnya, yakni negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berdiri. 2. Bunga, royalti, dan sewa atas harta gerak, yakni negara tempat pihak pembayar bunga, royalti, atau sewa berdomisili. 3. Sewa atas harta tak gerak, yakni negara tempat harta tersebut berada. 4. Imbalan atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yakni negara tempat pihak pembayar berdomisili. 5. Penghasilan dari bentuk usaha tetap atau BUT, yakni negara tempat BUT menjalankan kegiatan. 6. Pengalihan hak penambangan atau permodalan di perusahaan tambang, yakni negara tempat lokasi penambangan berada. 7. Keuntungan dari pengalihan harta tetap, yakni negara tempat harta tetap berada. 8. Keuntungan dari pengalihan harta BUT, yakni negara tempat bentuk usaha tetap berada.
Ketentuan kredit pajak PPh Pasal 24. Untuk memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri, wajib pajak atau WP harus memenuhi beberapa ketentuan sesuai Pasal 24 Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya. Adapun yang pertama ini syarat administratif. Jadi wajib pajak harus melengkapi dokumen sebagai berikut. Pertama, bukti pembayaran atau pemotongan PPh luar negeri yang memuat nama WP dan jumlah pajak. Dua, salinan SPT tahunan PPh yang disampaikan di luar negeri oleh cabang atau perwakilan WP dalam negeri atau WPDN. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah pengkreditan pajak luar negeri dalam SPT Indonesia. Kedua, batasan kredit pajak. Batas maksimal kredit pajak adalah nilai terendah di antara 1. Pajak yang seharusnya terutang di luar negeri berdasarkan P3B. 2. Jumlah PPh yang benar-benar dibayar di luar negeri. 3. Jumlah tertentu yang dihitung dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi PKP dikali PPh terutang. Jika pajak luar negeri lebih besar dari batas kredit, selisihnya tidak dapat dikreditkan, tidak bisa dikenakan biaya, dan tidak bisa diminta kembali atau restitusi. Cara menghitung PPh Pasal 24. Penghitungan PPh luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi. Adapun langkah-langkah perhitungannya yaitu 1. Identifikasi total penghasilan itu baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Hitung penghasilan kena pajak dan jumlah PPh terutang. 3. Identifikasi jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Dan 4. Bandingkan jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri dengan batas maksimal kredit pajak. Sebagai catatan, kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri dan kerugian lain yang diderita di luar negeri tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Teknik pengkreditan. Teknis proses pengkreditan pajak luar negeri terhadap pajak yang terutang di dalam negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/03-03/2002 sebagai berikut. Yakni pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri harus dilakukan dalam tahun pajak yang sama, dan nominal yang dapat dikreditkan adalah maksimal sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Namun, ada batas nominal tertentu menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak yang dilakukan untuk tiap-tiap negara. Proses pengkreditan pajak luar negeri harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Kesimpulan, PPh Pasal 24 memberi hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri guna menghindari pajak berganda. Fasilitas ini hanya dapat dimanfaatkan jika memenuhi syarat administratif dan batasan pengkreditan sesuai ketentuan. Dengan penerapan PPh Pasal 24, sistem perpajakan menjadi lebih adil dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sekian kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Sela Aprilia Murni Dayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait dengan materi yang dibahas. Selain itu, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun tindakan saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.